Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalia Ratnandini dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 24. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi bakteri. Pengertian bakteri. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani, dari kata bakterion yang berarti tongkat atau batang. Bersatu satu dan umumnya tidak berklorofil. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bentuk bakteri secara umum ada 3 tipe, yaitu 1. Bentuk batang atau silinder basil. A. Basil tunggal, hanya berbentuk satu batang tunggal. B. Diplobasil, berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. C. Streptobasil, berbentuk basil yang bergandengan memanjang membentuk rantai. 2. Bentuk bulat atau kokus. A. Monokokus, berbentuk bola tunggal. B. Diplococcus, berbentuk bola bergandengan dua-dua. C. Sarcina, berbentuk bola yang berkelompok 4-4. D. Streptococcus, berbentuk bola yang berkelompok memanjang yang berbentuk rantai. E. Staphylococcus, berbentuk bola yang berkoloni. 3. Bentuk spiral atau spirillum. A. Spiral, golongan bakteri yang seperti spiral. B. Vibrio atau bentuk koma, bentuk spiral tak sempurna. C. Spiroseta, berbentuk spiral yang dapat bergerak. Yang ketiga, reproduksi. Bakteri berkembang biak dengan cara yaitu vegetatif dengan pembelahan biner. Pada pembelahan ini, sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Generatif dengan rekombinasi genetik, pemindahan secara langsung bahan DNA di antara dua sel bakteri melalui proses berikut. Transformasi, perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Transduksi, pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Konjugasi, transfer DNA berupa plasmid karena adanya kontak sel dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Struktur bakteri. 1. Dinding sel, bagian sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel. 2. Kapsul, lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel yang berfungsi untuk pertahanan diri dan untuk cadangan makanan. 3. Flagel, berfungsi untuk membantu pergerakan bakteri. Dapat dibedakan menjadi 4. A. Monotrik, bakteri yang hanya memiliki satu flagel pada salah satu ujung sel bakteri. B. Lophotric, bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagel pada salah satu ujung sel bakteri. C. Amphitric, bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagel di kedua ujung sel bakteri. D. Peritric, bakteri yang memiliki flagel di seluruh permukaan sel bakteri. 4. Membran sel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat-zat di dalam sel. 5. Mesosom, di daerah membran sel yang mengalami pelipatan. 6. Sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolik. 7. DNA, mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat. 8. Ribosom, berfungsi untuk sintesis protein. 9. Endospora, suatu unsur atau spora berdinding tebal dan sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang jelas. Contoh bakteri. Pertama, bakteri yang menguntungkan, yaitu 1. Acetobacter sillinum, digunakan untuk pembuatan nata de coco. 2. Acetobacter aceti, digunakan untuk pembuatan asam asetat. 3. Streptomyces griseus, menghasilkan antibiotik sikloheksimid. 4. Streptomyces erythraeus, menghasilkan antibiotik erythromycin. 5. Bacillus subtilis, menghasilkan antibiotik subtilisin, dan lain-lain. Kedua, bakteri yang merugikan, yaitu 1. Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. 2. Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. 3. Streptococcus pyogenes,
penyebab penyakit faringitis. 4. Streptococcus pneumonia, penyebab penyakit paru-paru. 5. Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.